wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah berikan waktunya. Jadi kami di sini sebetulnya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Saya Rio, saya kebetulan dari perguruan pencaksilat Pangdipur. Saya didik anak didiknya dari Kang Cecep Arif Rahmat. Ini ada Joir dari Senandi Pajajaran. Ini Bang Bek nggak usah ini lagi ya, paham semua ya. Sama Kang Yus juga udah paham semua. Sama Bang Jep, kok di situ dia duduk? Pelanggaran. Iya, punya mulu. Ya, jadi pertama ini mungkin dari saya pribadi. Jadi pertama saya diajak, saya sudah mengikuti silat bebas mulai dari tahun 2016 waktu itu, SBI dari 2016. Memang saya masih melihat, terus 2017. Terus terakhir ini kemarin diadakan 2020 dan alhamdulillah kita semua ikut pelatihan wasit jurinya. Jujur awalnya saya antipati terhadap silat bebas. Kenapa? Karena tidak merepresentasikan silat pada saat itu. Karena di sana bahkan di audisinya ada ground fight segala macam. Tapi teman-teman kemarin itu ada yang menarik dan bikin saya setuju untuk ikut mensosialisasikan bahkan memajukan silat bebas ini, karena ada satu kalimat, mohon izin para guru semuanya, ada satu kalimat bahwa ini yang akan kita pegang ke depan. Silat bebas Indonesia wajib dipegang oleh pesilat. Ya, silat bebas Indonesia wajib dipegang oleh pesilat. Jadi semua orang-orang di dalam silat bebas Indonesia wajib bersilat. Kalimat itu yang bikin saya tertarik dan saya mau ikut jadi pengurus. Kebetulan insya Allah memang pengukuhannya belum, tapi insya Allah akan dikukuhkan pengurusnya. Karena apa? Untuk sekarang mungkin kalau kita lihat secara garis besarnya, secara keseluruhannya, namanya silat bebas, tapi para guru di sini, teman-teman pesilat pasti ngelihatnya begitu diimplementasikan gayanya di luar silat. Benar nggak Pak? Benar ya? Di luar silat semua. Tapi ini memang untuk saat ini kita tidak bisa memungkiri itu dulu sementara. Karena kita harus bisa membina dulu. Kita kalau mau mencetak atlet profesional itu harus mulai dari nol. Nah, terus ada beberapa keresahan. Contohnya satu, sebetulnya antara silat tradisi, silat amatir, tanding, dan silat profesional. Sebetulnya ini sama-sama tidak bersinggungan. Sebetulnya jalannya beda-beda, sendiri-sendiri jalannya. Silat tradisional punya jalannya sendiri. Silat tanding, silat prestasi ada jalannya sendiri. Silat profesional ada jalannya sendiri. Nah, saya mau jelasin dari silat profesional. Jadi silat profesional ini ibarat kata simpelnya ya, lo main, lo dibayar.
Simpelnya kayak gitu. Jadi ini tentang kalau mereka bilang sih showbiz ya katanya. Tapi niatnya bagus. Niatnya apa? Menaikkan nama pencaksilat masuk ke dunia internasional. Jadi pencaksilat benar-benar bisa ditandingkan di dunia internasional sekelas UFC. Kan kalau misalnya kita ngelihat pertandingan UFC gitu ya, mantap tuh. Tendangan pukulan masuk sampai dia segala macam. Kita pengen kok silat nggak ada di situ. Sebetulnya niatnya udah baik. Kalau kami lihat di sini niatnya udah baik. Tinggal kami di sini justru ada untuk meminta masukan sebetulnya, meminta masukan ke para guru, meminta masukan ke seluruh pesilat. Contohnya gini, saya sering ngobrol sama teman-teman. Contohnya kalau misalnya kita lagi pasang kita, kalau pasang saya kadang-kadang rata dada. Tapi di dalam silat profesional, di dalam tanding profesional, ini ada yang namanya head guard, ada yang perlindungan kepala. Jadi otomatis perlindungan itu minimal harus bisa kepala dan badan ke bawah. Nah, contoh dari situ aja dulu. Kan silat banyak alirannya Pak ya. Jadi tidak semua silat itu gayanya sama. Di sini kita justru mau menggali, kita mau gali lagi. Masa sih kita mau pakai bela diri lain untuk tanding? Kan di silat udah lengkap, benar nggak Pak? Benar ya Pak ya? Tendangan, di silat apa sih tendangan yang nggak ada? Pukulan, di silat apa sih pukulan yang nggak ada? Gitu ya. Sebetulnya sampai ground fight pun, tarung bawah, saya kebetulan pernah belajar sama Pak Sila ini mau juga, Pak Haji Sofyan. Oh luar biasa, ground fight-nya luar biasa beliau. Sebetulnya kita udah lengkap. Nah, tapi tinggal kita semua di sini kasih masukan. Misalnya, kalau misalnya kita mau tanding profesional, memang melindungi kepala pakai aliran mana? Kalau misalnya kita mau tendangan, karena selama ini kan tendangan yang dianggap tendangan bagus itu tendangan Muay Thai misalnya gitu. Nah, kita ambil tuh dari aliran mana nih tendangan yang bagus, tendangan yang bisa melumpuhkan. Terus kedua, di silat profesional ini ada hal yang harus kita perhatikan juga, endurance-nya. Endurance dari pesilat ini harus benar-benar, ini kebetulan beliau udah pernah turun juga, Joir. Endurance-nya memang harus benar-benar dilatih. Bagaimana kita melakukan endurance ini semaksimal mungkin, karena ini bukan seperti silat amatir. Kalau silat amatir pukul kabur, intinya poin lah, intinya ke poin. Kalau ini selama masih bisa teman-teman. Nah, yang terakhir sebelum kita buka diskusi, ada kemajuan Bapak-bapak di dalam silat bebas yang terakhir ini. Kebetulan saya bawa kemarin ikut sertifikasi silat wasit jurinya juga. Ada kemajuan. Yang tahun ini silat bebas sudah tidak ada lagi ground fight. Tarung bawah sudah tidak ada lagi. Jadi tarungnya itu hanya standing fight. Kalaupun dia jatuh ke bawah, itu cuma ada waktu 5 detik di bawah, atau 3 pukulan dan atau 3 pukulan. Jadi 3 strike, waktu dia jatuh ya udah 3. Ini hitungan titik tuh 1, 2, 3, 4. Lebih dari 2 berarti ini 1, 2, 3. Ini udah hitungannya jatuh. Kalau misalnya dia sudah seperti ini, dia punya waktu 5 detik atau 3 kali pukulan dari lawan. 1, 2, 3. Stop, harus di break. Nah, ini yang menarik. Jadi, ternyata udah gak ada ground fight lagi. Karena dulu letting saya pernah ikut juga audisi silat bebas waktu itu di Taman Mini di Padepokan. Ada ground fight Pak. Disuruh main bawah. Ya akhirnya ya main untung-untungan, karena kan nggak semua orang bisa main ground fight. Tapi begitu main tarung atas, habis lawannya.
gitu. Memang kita kan hebat di situ. Nah, jadi saya melihat nanti coba kita gali juga yang ada di sini. Kelebihannya itu tadi satu, tidak ada ground fight. Jadi kalau misalnya sudah ada 3 titik di bawah itu dia maksimal 5 detik. Terus kalau misalnya dua-duanya jatuh itu harus di break cepat-cepat. Jadi kalau dua-duanya jatuh, sampai duanya jatuh gitu, nah itu harus di break. Tapi kalau salah satu jatuh, berarti yang masih berdiri, yang masih 2 poin, dia punya kesempatan untuk melakukan kuncian dalam waktu 5 detik atau striking 1, 2, 3, cuma 3 kali, habis itu di break. Terus di sini yang menarik juga ada silat teknik, ada teknik silat. Jadi teknik silat di sini nanti itu menjadi penilaian. Nah kemarin saya ngobrol sama teman-teman, apa ya penilaian yang paling unik di dalam pencak silat. Kemarin kita kepikiran pola langkah. Karena kalau pukulan, tendangan hampir sama semuanya. Tapi kalau pola langkah pencak silat rata-rata itu unik. Nah akhirnya kemarin kemungkinan kita bisa menilai dari teknik silat. Jadi ini menjadi salah satu penilaian juga, Pak. Kebetulan saya kemarin jadi juri juga yang pertandingan ketiga ya. Pertandingan ketiga saya kemarin jadi juri juga. Ya memang kalau untuk saat ini memang sulit kita menciptakan atlet murni silat untuk profesional. Karena ini harus ada tahapan. Jujur dari Panglipur juga yang di Garut mau turunin orang juga, tapi butuh waktu paling nggak 9 bulan lah untuk bisa menciptakan satu orang ini secara endurance-nya. Karena kan kalau misalnya kita udah turun nggak bisa ini lagi. Iya, jadi endurance itu ketahanan fisik. Jadi kalau misalnya napas kita tuh harus panjang. Kalau misalnya lagi tarung bener-bener kan itu 3 menit. Jadi 3 menit bukan lagi 3 menit pukul kabur, tapi 3 menit itu benar-benar full fight. Nah itu yang harus kita jaga. Terus ground fight itu yang tarung bawah. Jadi supaya orang kalau misalnya dia tarung di bawah, maksudnya gini, di dalam partai ini kalau bisa tidak ada seminimal mungkin bertarung di bawah. Nah ini makanya saya menarik begitu muncul peraturan ini, wah ini ada kemajuan banyak ini yang di silat ini. Dan akhirnya teman-teman ngajak dan saya juga tertarik dengan satu tagline itu. Kemarin juga bilang ya udah yuk kita sekalian sosialisasi. Sebetulnya ini bukan sosialisasi, ini sebetulnya kita minta bantuan kepada para guru di sini untuk bantu silat bebas supaya silat bebas bisa menguasai pertarungan profesional. Kita minta bantuan, benar-benar kita minta bantuan, kita butuh masukan. Misalnya contoh, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang bela diri lain, saya mohon maaf sekali. Misalnya tarung atas harus pakai boxing misalnya gitu. Sebisa mungkin boxingnya ganti pakai gaya silat. Kan pukulan atas ada banyak pukulan atas silat. Kayak tadi tendangan harus mohon maaf yang Muay Thai, harus Muay Thai gitu misalnya. Nah, kan ganti yang punya silat. Jadi bahkan kami juga rencananya untuk mengaudisi, salah satu persyaratannya adalah pesilatnya wajib masih latihan atau masih aktif di pencak silat. Jadi bukan lagi bekas atau pernah belajar silat, bukan lagi itu nanti. Cita-cita kami itu. Jadi kami juga di sini mohon bantuan, mohon dukungan. Apabila kami bisa didukung, kami akan sangat senang sekali. Kalau misalnya ada masukan-masukan tentang teknik yang bagus, menurut perguruannya bagus, menurut alirannya bagus, tolong kasih masukan ke kami agar itu kita bisa implementasikan, agar itu kita bisa laksanakan di pertarungan di oktagon. Nah, kita bicara oktagon nih. Tadi ada kebetulan dari Panglipur Bogor juga mau turun juga rencananya. Oktagon itu beda sama matras. Kalau misalnya kita tanding amatir, kalau di matras kan sekarang 5 cm yang paling tebal ya, yang Asian Games 5 cm ya, 5 cm itu. Kalau oktagon Pak, empuk ya kan? Empuk. Jadi dia papan atau saya busah lagi, dan papan itu
Oh gitu, enggak, yang kedua waktu itu ada mungkin ada lapisan empuk gitu. Karpet, ada karpetnya. Dan itu nggak terlalu sakit gitu loh kalau misalnya kena hantaman gitu, nggak terlalu patah. Beda orang yang kena banting ke matras, wah itu mungkin ada yang ngelihat waktu itu ada silat dilawan sama bela diri lain, begitu dibanting sampai nggak bangun gitu, sampai nyesek. Kita pengenalan oktagon juga perlu, memaksimalkan dari daya tahan tubuh, nafas juga perlu. Tapi yang paling penting di sini adalah mengembangkan jurus-jurus pencak silat di dalam silat profesional. Dan ini kami sangat membutuhkan dukungan dari para guru di sini dari seluruh aliran untuk bisa kasih masukan ke kami, untuk bisa kasih saran ke kami bagaimana supaya pencak silat ini tetap berjaya di dunia tradisi, dunia amatir, dan dunia profesional. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin Bang Bek atau Jolir mau tambahin? Bang Bek, Kang Yos, Bang Dedi.